Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yajma'una fi hadzal makan la nuridu minhu illa rahmatan wa maghfiratan wa hidayatan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita, kajian tafsir. Mudah-mudahan sebagai menjadi penambah ibadah kita di antara salat maghrib dan isya ini, karena memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah menanti duduk di masjid, i'tikaf di masjid, zikir di masjid, memperbanyak salat. Salah satu salat yang sangat dianjurkan Nabi dilakukan antara maghrib dengan isya adalah salat taubat. Banyak salat taubat kita berisi gurut tajnaid. Kalau gurut tajnaid kita banyak masuk membaca yumitan. Padahal yumitan tapi yumitan antara maghrib kecuali maupun ngaji. Salat yang dilakukan adalah salat taubat, 2 rakaat. Kali ini kita akan bahas surah yang sering kita baca. Kalau pengajian kemarin kita baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi, surah Alaq. Alhamdulillah sudah sampai itu. Malam ini kita akan masuk pada satu surah yang lain selalu dibaca. Bahkan sunnah dianjurkan dibaca ketika salat Idul Adha dan salat Idul Fitri, yaitu Sabbih isma rabbik, surah Allah, dan surah Al-Ghasyiyah. Ya kan, kita bahas kali ini adalah surah Al-Ghasyiyah. Bahkan sunnah bukan lebih banyak Nabi membaca, tentu sunnah juga lebih banyak Nabi membaca Sabbih pada rakaat pertama dan rakaat kedua halata pada salat Jumat. Tetapi di sisi lain kita juga disunatkan oleh Nabi membaca ayat yang dibaca oleh hati. Maka saya sangat senang kalau saya hadir di sini, karena ada tambah pahala lagi umat kita. Karena mengapa? Selalu kalau saya salat Jumatnya, selalu yang saya bahas pasti juga dijadikan pokok iman. Ya harus bareng, nah ya imamnya pakai apalah jalan. Bukan sekedar menghafal, setua maknanya. Kalau mau pakai apalah, tapi ini semaknanya. Elemen tidak baca. Tapi iman tak, alhamdulillah saya berkali-kali khutbah, berapa kali khutbah, selalu apa yang dibahas saya bahas pasti dia dijadikan salah satu pokok. Itu memang demikian. Pak, tidak semuanya, walaupun saya misalnya hati, tidak mungkin saya bisa membaca apa yang saya bahas. Kalau supaya orangnya bapak lelungnya jangan coba-coba baca buku apalagi dari imam narik kode nama lengo. Sabalese itu bapak lelungnya. Sudah keluar kata dia
Itulah sebabnya di masjid saya mereka heboh. Kalau kagak di Jumat jangan lupa semai halat apa namanya itu saja dah. Sebenarnya minta tidak semuanya malam Jumat saja dah. Itu waktunya saya di Mekah hanya 2 kali saja, yang lainnya tidak. Ketika jaga imam kita, dia nama gelap, dia yakinkan bahwa dia tak butuh. Waktu tak butuh ini kata mana ni jamaah Quran ibadah belum sunat, tapi ada kita ini. Oleh karena itu baca ini penggalan dan jalan lainnya faqra ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah. Nah itulah pasti punah baca malumoi boleh dia Quran boleh dia boleh bahas yang namanya coba imam apa boleh pakai apa boleh buat ya. Jangan dibahas penjagaannya dibahas nah makan galu ini karena bono ko jamaahnya tertengah palangnya. Halakah hadis surah Ghasyiyah ini dinamakan surah Ghasyiyah. Apa dimaksud surah Ghasyiyah? Masalah hari kiamat. Apa bedanya kalau yaumul kiamat dengan al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu adalah membahas 10 permasalahan tentang hari kiamat itu, bukan hanya waktunya saja. Hari kiamat itu terjadi ketika ditiup sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi mati semua dengan izin Allah dan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dibelakang inilah yang dimaksud al-Ghasyiyah, karena semuanya dibahas di situ. Wadunna namate mana makhlukna Allah kinyawan yang dibelakang dicabut nyawanya atau mati itu atau di habis waktu hidupnya, al-bahr laut, kemudian gunung, kemudian bumi, kemudian langit, kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat yang memikul arash, kemudian yang terakhir malaikat maut. Ini yang dibahas dalam Al-Ghasyiyah. Watunana pengalata kada malaikat maut belanjatoni lo tanah apa lautnya. Oke di malaikat maut ke laut, bahu laut kadang madat mudahkan telah berlalu, telah habis waktu hidup di bumi ini. Maka tasya ya kalau arenga waktu yang zen yang tas ini arenga waktu anwahi nafsi, arenga waktu renungkan jiwaku, renungkan ibadahku, renungkan ibadah. Mengapa? Semua makhluk Allah beribadah. Sungguh amat celaka manusia yang diberikan akal, yang diberikan potensi untuk beribadah, lalu mengabaikan ibadahnya. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdillah. Maka dia lawa yang waktu renung daripada kamu gambar kesegala kuna terima banyak nanti malah kalau dia sudah habis waktu. Maaf yang kau minta bahwa saya ini diciptakan untuk tempat mengalir air. Nah yang tahu airnya adalah rezekinya sininna makhlukna terbaca makhlukna pengalat Ta'ala dalai maulana pengalat Ta'ala wa dalai campuran pengalat Ta'ala pada di makhlukna termasuk di tauhid adalah air. Saya memikirkan bagaimana makhluk Allah bagaimana kalau mana mati ini dia dikatakan itu mikir-mikir kalau minum wayang marakku dimatu wayang wa idza yuharu fujiran kalau Allah selakri habis wayang dia mikir gitu. Anda sudah menjadi ibadah maka sebenarnya Allah Ta'ala kesinar tahu selalu memikirkan
makhluk di pancaji na Allah Ta'ala nabi kiri pada nabi pancaji mahaja na cilaka ko ini betul dan nang kiri dia di sini pada nabi pancaji makhluk di pancaji rata tahu apalagi makhluk api deh makhluk pun Allah Ta'ala lokasi lo malakalamu capui perambengan ini agak senang bulu bulu kadang madat waktu kadang madat kain tak kadang mudat telah berlahan atau telah habis waktu hidup akhirnya bulu anwai nafsi berikan saya memikirkan jiwa akhirnya si malakala mau ini diriku engkau mau ibadah dan terima poin akhirnya agak ibadah makin saya dipancaji Allah Ta'ala untuk menjadi patok di bumi ini penguat bumi ini supaya dia tidak mudah erosi dan tua paham Allah Ta'ala ya ibadah meninggal kasih panjai Allah Ta'ala saya menjadi patok muala nak dia wakil guna maka ni ya umyene nomor utung umyene tak nama solan tak watak malu Allah Ta'ala tu lebih panjai Allah Ta'ala manusia akhirnya kalau mau cap mana ini tu siapa dah habis semua akhirnya lokasi Allah Ta'ala yang kalau mau disuruh mengambil ini tak ada waktu, tidak bisa bayangkan waktunya itu bagaimana prosesnya. Begitulah gambaran di dalam kitab Dakatul Akhbar. Dalam tafsir ini dijelaskan juga seperti itu bahwa ke bumi tanya wahai bumi kadang madat mudah telah berlalu waktu habis waktu bumi mengambil di bumi ini. Kaderenya waktu awal anwa'i nafsi arena waktu memikirkan ya ibadah kejual diriku kejual diri kamu berwala assalamualaikum ibadah pada sudah normal maka jangan bagi saya lah tumbuh semua tumbuh-tumbuhan yang dimakan makhluk di saya lah tumbuh mengalir air yang menjadi kebutuhan manusia di bumi tadi. Saya sudah jelaskan itu kemuliaan bumi. Insyaallah mudah-mudahan masih ingat-ingat. Makanya panjang Allah Ta'ala boleh jadi Adam yang tanah ini sebab bumi adalah makhluk yang paling bermanfaat dalam kehidupan di dunia. Tanah di ini itu nama cai, di tenengnya gagal itu nama cai. Di habis di Allah saya tidak kena saya nasi dan kawan atau bangun tinggi kita kena taruh saya saja itulah makhluk bumi yang paling makanya saya jelaskan beberapa tahun yang lalu barangkali kenapa nanti ada diciptakan dari tanah karena ternyata tanah yang bermanfaat paling banyak dari persada bumi ini dan diharapkan manusia juga bisa bermanfaat adanya di atas persada bumi ini. Mudah-mudahan kita demikian ada. Jadi mengenai kesini kenapa lo mau apa kak? Lo mau apa beribadah? Nomor dari minum, nomor tumbuh lagi. Akhirnya malah kalau mau capu nih, dia ini gak ada yang juga kemarin nih. Yang mau jadi lo baca nih, makan mandi kok ini sudah habis. Akhirnya maka kalau mau kembali disuruh siluk kali lagi ya malu tuna padahal dicampur tung di dunia wa idza sama'u fatar idza laqad madat mudan juga campur tung lagi maka motor permintaan anwa'i nafsi berikan saya memikirkan menangisi Nah itu menangisi anwa'i nafsi menangisi tentang ibadah-ibadah aku bukan menangis karena penyesalan kami menangis ada gembira karena ibadah yang dilakukan ada juga menangis karena penyesalan dosa-dosa yang kita lakukan
Jadi menangis itu adalah bahagian dari kehidupan sebenarnya. Maka singi makasih tawat kita sebagai tanda syukur kepada Allah Taala, apalagi dosa makasih tawat kita menangislah kepada Allah. Air mata karena kegembiraan nikmat Allah yang dirasakan dan air mata yang keluar karena penyesalan dosa akan menjadi air lokal kausar nanti dari kemudian dan menjadi bahagian minuman kita selama-lamanya nanti dari kemudian. Menangislah karena persoalan ibadah yang kita lakukan. Jangan cenderung mau kasih lama kasih ibadah. Jangan kita dihina Allah Taala dan menangis karena betapa banyak dosa yang kita lakukan, apakah sengaja atau tidak. Insya Allah air mata bapak dan ibu tidak singgah di atas sajadah kalau sujud, tidak singgah di atas pangkuan papan kalau duduk, tapi dia akan insya Allah menjadi air kalau kausar di hari kemudian. Insya Allah bumi menangisi, semua tadi menangisi dirinya tentang apakah ibadahnya diterima atau masih mau mengabdikan. Macam mana saya katanya tinggal bulan dinikmati oleh manusia. Bulan tidak ada orang yang tidak senang melihat bulan. Orang yang bagaimanapun susahnya, kalau Anda melihat bulan, pasti kesusahan kita hilang. Itulah ibadah bulan. Pakasnan ulangnya memberi kenikmatan orang yang memandang. Indahnya kalau kita bisa mengambil sifat bulan itu, memberi kenikmatan kepada orang yang memandang kita. Siapapun yang memandang kita akan merasa senang, merasa sejuk, merasa bahagia. Itulah gambaran bulan. Di sana saya katanya, di saya tinggal bulan itu kata lain. Di saya tinggal matahari yang memberi sinar kepada seluruh alam makhluk Allah, yang menyebabkan makhluk Allah bisa bekerja. Kata lain, dia temun rumah tangga sudah namanya di tempat caputo betul mengerti. Di saya tinggal semua bintang-bintang yang juga ada bintang-bintang merupakan kenikmatan yang dirasakan oleh seluruh makhluk dan sekaligus menandakan keagungan dan kebesaran Allah. Kumita kipula bintang yang muncul adalah keagungan dan kebesaran Allah yang begitu indahnya. Ada yang berkali, ada yang Bapa dan tidak pernah jatuh. Allah Rabbi Subhanallah. Semua itu katanya tinggal di saya. Kali mengamal kalau mencapai kemana ini, ironia wajib sudah habis. Lalu malah kalau mau pergilah kepada disuruh lagi pergi mencabut nyawanya yang masih tersisa karena kehendak Allah, termasuk malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, kemudian malaikat yang memikul arsy. Cabut nyawanya kemudian ada kirim Allah Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Malaikat maut ikut tu makinya matoko. Cabut tu nyawa. Artinya malah kalau mau iya akan nazar arwahi. Jadi semua tadi itu buat bawa selat maka kalau akan lanjut mana. Ya begitu les gerak doni maka gerak doni malah kalau mau ngerasakan yang mati ini maka dia malah kalau mau syiddatul maut urasakan apa jinna rasanya mati ini sebelum mati neraka betul masih. Andai kata saya tahu begitu susahnya kata dalam kitab itu, andai kata lau alam syiddatul maut, andai kata saya tahu syiddatul maut arjingan mati ini la nazatu arwah bani Adam, saya akan mencabut nyawanya anak Nabi Adam seperti mencabutnya nyawanya orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu dicabut nyawa kita seperti gemuk di atas adonan. Maaf saya berulang Pak. Ini adita ini dimana saya pengajar itu. Di sementara ketoli dia harus jatuh ketoli dalam minggu ini. Jadi berulang itu bahwa dicabut nyawa anak
Sebenarnya materinya insya Allah beda. Cuma pasti ada beberapa materi mata-mata campur nyawa seperti gemuk dari adunan atau enggak dalam hadis lain seperti gemuk dicampur poleri labu dasarnya adonan itu berbahan ada berbahan kau kata mau berbahan kau enggak digemuk dan campur dia nak contoh kamu soal itu berbahan pasti nanti didui. Maka di mana kalau andai kata ulasakan nyero bisa nyero dinar senyawa dengan maka saya akan campur semua nyawanya dan cucu Adam seperti saya mencabut nyawa anak tapi apa boleh buat orang yang durhaka orang yang dosa pasti digenting nyawanya pada tak keberingnya ya tak keberingnya itu adalah itulah gambaran. Nah, jadi mana kalau kata saya tahu sama dia aku campur pakar, tapi apa boleh buat karena itulah hasil karya usaha mereka sendiri. Karena itu bapak-bapak, mari kita jangan pernah berkata apapun kekuatan yang kita miliki akan kita hidup selama-lamanya. Kodipan dunia kita injak akan hancur pada saatnya. Wa idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'asirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Idzas sama'u fatarat kariban regluta tafsirene dari kungka iza dari mundina pele mani desengi pele mani kuralahan tapi ini belum terjadi tapi didahului kata iza menunjukkan pasti terjadi. Iza sama'un fatarat itu bagaimana mesti sudah lalu tetapi ini belum terjadi jadi yang kita tafsir itu menunjukkan pasti terjadi jadi langit nanti pecah-pecah wa izal kawakibu intasarat dan bintang-bintang nanti berguguran terhambur wa izal biharu fujirat dan ketika lautan itu kering wa izal quburu bu'asirat dan semua penghuni kubur akan dibangkitkan itu menunjukkan bahwa semuanya itu adalah pasti terjadi di gara lesir teman inilah yang digambarkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Akhirnya Allah Ta'ala hal atak bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul Ghasyiyah dekkan na boleh ko dekkan nengka diperintahkan ko dekkan nengka disampaikan hadisul Ghasyiyah tentang pembicaraan tentang hari kiamat yang mereka mewakili Allah Ta'ala makbutana mengakurangi hal atau alam tarakaifa alam nasyrah itu kalau pertanyaan Allah Ta'ala pertanyaan namanya istifhamul ingkar di dalam ilmu tafsir. Pertanyaan yang perlu dijawab tapi mengandung makna perintah. Jadi pikir-pikir bicaranya tentang hal Ghasyiyah hari kiamat itu yang semua yang berkaitan dengan hari kiamat ini. Ujuhun yawma idzin hasyiyah. Ini surah luar biasa karena mendahulukan menceritakan tentang orang-orang yang durhaka. Keadaan orang-orang durhaka nanti di belakang diceritakan tentang orang-orang yang baik. Ya, orang durhaka dan orang-orang yang baik. Kalau kemarin sentral kita ini kita bicarakan tentang dulu bagaimana orang yang mukmin kalau dia meninggal dan bagaimana orang kafir. Kalau ini lain lagi. Alataka hadisul Ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Muka mereka pada hari itu, pada hari kiamat itu orang-orang yang durhaka, khasyiyatun tertunduk. Tertunduk mengapa tertunduk? Karena penyesalan dari perbuatan yang dilakukan. Contoh, kalau ada orang yang ditangkap, Pak, dia akan macam canggungan,
Biasa diminta banyak kita nggak korupsi. Kita nunggu. Dia mau kita nyumbang. Padahal dia salah. Mau kotor matu gambaran orang kafir pada kiat apa nih kalau yang dulu lebih kemana lebih gaul, macawa lo macawa, apa sih gona dia berapa yang berjama. Hanya kebanggaan saja. Semuanya hanya dijadikan kebanggaan. Kesehatannya semua dibandingkan kebanggaan. Kekayaannya dijadikan kebanggaan. Maka pada hari itu dia canggung dulu, ternyata salah tak boleh terima. Ya contohnya itu, nampil selalu kepada dina tewahna. Untuk nana ada di sekitar kita senang sejak kita bayarkan, akan ketahuan nanti. Sesuatu ditangkap, dia tidak mencawa. Aku mencawa capa boleh sebab. Apa boleh diskusi? Coba boleh diskusi. Apa boleh? Boleh apa boleh mencawa diskusi? Padahal itu diundang, padahal apa sih? Waktu tuan itu ditangkap di korupsi, apa dia baca nunggu kalau pun ada masih ini ada banyak khasiat tertunduk, kata penyesalan. Inilah yang menjadi dibaca ya Allah di kita. Kalau tak suhu syuju yaum izin khasya, apalagi berkalimat baca luar biasa. Anjir dengan teman serta tunduk keamanan dalam jiwa karena kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan semua orang yang melakukan kebaikan pasti mengalir dengan cerah, pasti mengamal apapun waktu belum sebuah cerah. Ya kan? Pasti mau tidak mau itu sudah tertulis begitu juga nanti ayatnya di belakang kita bicarakan ini. Jadi kenapa dia amilatun nasibah? Canggung karena amilatun beberapa pekerjaan yang pernah dia lakukan. Ingat negara bigoknyolo. Apa mulai wajahnya? Ternyata tidak ada yang memberi keuntungan saya sekarang ini. Yang pemuda raja meletullah bosai ternyata tidak ada yang menguntungkan saya. Menjadi bupati 5 tahun, menjadi gubernur sudah tahu misalnya. Sudah ditangkap habis semua ini dan ambil negara macam-macam pukul pigau kaya misalnya. Sekarang tertunduk dari amilah. Ini namanya amilah, bukan fa'il, amilah. Dalam tafsirnya amilah itu kerjaan yang sudah kerjakan. Jika sesuai kenapa kesehatan dari menegakkan perlongan di Cina hanya sekedar saya habis semua. Nah, sebab penyesalan, menyesalilah semua apa yang pernah dia lakukan. Ada di itu namanya amil. Alam kecelakaannya kalau dipikir bahwa jemaah-jemaah tanah yang boleh dipikir di Ino 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nah semua pekerjaan kita tidak ada yang diridai oleh Allah, tidak ada yang bisa membantu kita ketika hari kiamat itu, ketika terjadi yang dahsyat itu. Tasla naran hamiyah, tusla naran hamiyah. Utama yang benar neraka hamiyah dan yang panas. Apa tidak kita menyesal? Di Batam ini di penjara ini, di Batam ini di balik besi. Ada bentuk dalam pun, masya Allah. Ini gambaran dunia mir'atul lil akhirah. Dari kodena tamalau bainul Allah taala alam qurratul Allah taala ibadah yang kita lakukan. Dari kodena tamalau Allah taala kita tamalau atau kita tamalau dalam kehidupan kita akan berakhir dengan seperti itu.
Maka di dalam penjelasan hadis dalam kitab tafsir sebuah tafsir mengatakan man arada, siapa yang mau lepas min azabi yaumil ghasyiyah, boleh bacalanna yang kesusahan setiap riwayat tudek nagaga misengi rukana setiap sangatinna Allah Ta'ala kadai nabita palai ayal zama arba'ata asya, hendaklah dia selalu melakukan 4 persoalan. Yang pertama, ayyulazamuha muhafadatus shalah, ikuteki matutan tunduk masara masiri riwono Allah Ta'ala bentuk terjadinya sekiamat ayam zamaha muhafadatus shalah, hendaklah kita berusaha memelihara salat. Ada semua memelihara dengan kedai mahya falsa melakukan salat. Desengge memelihara waktu salat. Waktunya salat kita pelihara sebisa mungkin dari awalnya. Tidak. Tadi artinya memelihara waktu salat, jangan ada bolong-bolong, itu namanya memelihara. Seakan tidak ada bolong, apalagi kalau di waktu awal-waktu. Alhamdulillah. Yang dimaksud muhafadatus salat, bacaan salat. Itu yang bacaan salat sepadanya, terutama bacaan Fatihah. Saya jelaskan beberapa kali. Tak gurui hanya mutak kena terus bagian dia mengisi bacaan aja nak boleh masuk aja lepas kosong itu. Kau mobil, insya-Allah ini dalam mobil tetapi kesempurnaannya kesan muhafadah dan diberi bacaan salat. Bayaro kau tersujud mo insya-Allah. Nabi ta engkana jog kasih bawa amulena Abu Talib. Setelah bayar Abu Talib dia kena sombong masuk baca pada perintah dia kena ibadah sama perintah. Tapi dialah yang membela Nabi. Engkau yang kasih waktu najok kasih bawa Nabi ta enrutuki ancondo lembab. Yang Nabi ta enroko jawan nolak. Jawan nolak. Ya doa yang membela lupa itu sana. Kau dia betul mendapat hidayah begitu. Lupa jasa. Padahal dia minta kemana niaga makan ewa. Nari goyam atau amurek rokok ni dia warna iya ajue. Terima ni sebagai orang yang sujud kepadamu. Tapi ternyata dia lupa. Tapi dia yang membela Nabi, perjuangan Nabi sampai dia meninggal dunia. Maka di hari kemudian nanti hanya disiksa oleh Allah dengan siksaan pas sandala ina sabah sandala binaraka. Tapi sandala binaraka mereka tidak tahu dulu. Buktinya demi kena kapal baik sandala jepi. Jadi mana kena dulu. Ya kan itu buktinya. Jangan bayangkan itu pas tadi pas sandala nakik itu demikian. Jangan dibayangkan. Bayangkan. Bayangkan nak jadi membentuk sandala jepi. Kena kena jadi untuk pengen dulu sedih. Betul dia merasakan. Ya, jadi contoh yang sangat keras. Apa dekat sekali hanya cuma kita ke dalam kedai. Pesanan masak dalam kedai. Akan bilang ini kalau itu masuk badan. Kalau ia orang mutahli memang dia membela dari perjuangan Nabi sampai dia meninggal. Dan kalau orang sandala jepi ya, makanya kulit tola dibela Nabi tak syariat agama perjuangannya Nabi tak digagal sahara kira-kira ada dengan bohongan. Maka kullama nudijat juluduhum baddalna juludan ghaira.
semua orang yang akan masuk neraka apabila habis hancur itu dan daging kita, tulang-tulang kita, badalna juludan ghaira liyadzuqul azab. Tidak apa-apa waktu balik kecapul menjadi api selesai. Tidak. Badalna Tuhan baca dalam surah apa itu? Surah Yasin atau surah Ar-Rahman. Ada yang saya baca tadi. Badalna juludan ghaira liyadzuqul azab. Diganti lagi daging yang lain untuk apa? Agar mereka rasakan siksaan Allah. Kullama nudijat juludum baddalna juludan liyadzuqul azab. Ya alladziina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai manusia, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia siapa? Manusia yang durhaka kepada Allah. Manusia yang disuskan kepada itu adalah orang musyrik yang menjadi bahan bakarnya. Belum yang dibakar. Kalau kita mau membakar ikan, yang dibakar dulu apa? Apa ikan atau tempurung? Tempurung. Hancur di beberapa hari tempurungnya. Nampak di tempat ini balik. Jadi ya untuk membuat dua Allah Ta'ala seperti tempurung di musma bara nampak di tempat dia senang untuk menerakai pengalatan. Ada semua itu di pengalatan. Menjeleknya ya untuk membuat dua orangnya lain asyrak tawa yang batan amalan amalka. Itu maksud. Jadi hati-hati bapak-bapak, saudara-saudara, ayo takkan lupa diri. Itu namanya tuslanat naran hami. Tuska min ainin ani, diberi minum dari minuman yang mendidih. Coba orang yang durhaka kepada Allah, ngapain kamu minum? Ya, motornya mati nama pokoknya sudah bayangannya, sudah dirasakan itu. Walaupun kita belum masuk neraka, belum masuk surga, tetapi siksaannya dirasakan sejak dia meninggalkan dunia. Dia sudah rasakan. Jadi orang yang durhaka dalam alam kuburnya dia akan minum min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dia tidak akan rela kecuali, tidak ada makanannya kecuali kayu-kayu yang berduri. Dia tidak ada kecuali berduri magai. Nah, sama dia tidak ada lagi. Tadi malam saya menonton seseorang, dia di laut berapa? 16 bulan di laut. Semua yang dimakan dia makan, sampai di situ dikatakan dia makan dengan kertas-kertas itu. Lalu dimutuk. Artinya apa? Kalau dia kalau tidak ada dari mana? Nah, karena tidak ada lagi makanan untuk dia, maka laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dengan air yang berduri itu. Wa yazubillah. Berdiri mana kembali gelor dan mana kembali gelor dan mana daging gelor dan mana lalu suai macai pada nama nasunna bineta selawat dan sunna mengalata dan berdiri banyak ya subhanallah. Saya kira di surat 30 ini semua saya minta maaf karena memang yang kita bahas ini selalu berkaitan dengan, karena surah juz 30 itu selalu berkaitan dengan masalah akidah. Karena kita tafsir dan memang ada salah satu jemaah meminta saya membahas seperti itu, ayat-ayat yang ada di dalam tafsir. Mudah-mudahan semua itu semakin membangun pikiran kita untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada 4 saya belum sampai waktu mau saya sampaikan, masih ada yang saya belum sampaikan, sudah ada orang. Ya Pak ya, maksud ya? Sangat tidak terasa, maaf ya. Saya sangat tidak terasa kalau stop seperti ini, sangat tidak terasa. Maaf sekali lagi. Saya kira demikian penyampaian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ada 4 yang nanti dalam kajian itu
ya, dan kita bisa rasakan ketika kita berada pada alam hari kiamat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.